Calon anggota legislatif, caleg DPR RI, Abu Sariwali memberikan ide dan gagasan dalam penanganan lowongan kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam wawancara dengan beliau, Bapak Abu Sariwali menyampaikan bahwa pandangan saya terhadap situasi lowongan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini adalah perlu mendapatkan perhatian serius. Provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, namun sayangnya, angka pengangguran masih tinggi, terutama di kalangan pemuda. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa perhatian utama yang perlu kami fokuskan. Pertama, kami harus meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menciptakan lapangan kerja. Hal ini melibatkan koordinasi yang erat dalam perencanaan pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya akan berupaya untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja efektif di daerah ini. Kedua, pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting. Saya berencana untuk mendukung program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga penduduk Sulawesi Tenggara memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri dan perusahaan lokal. Ini akan meningkatkan daya saing mereka dalam mencari pekerjaan. Ketiga, sektor swasta memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja. Saya akan berusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pertumbuhan sektor swasta dan investasi. Ini termasuk penyederhanaan regulasi, insentif pajak, dan fasilitasi akses modal untuk usaha kecil dan menengah. Keempat, diversifikasi ekonomi perlu diperhatikan. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan. Saya akan mempromosikan pengembangan sektor-sektor ini untuk menciptakan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Kelima, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal sangat penting. Saya akan melibatkan mereka dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan program untuk memastikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Terakhir, saya akan memastikan bahwa program penanganan lowongan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan. Saya akan mendukung evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian program-program ini sesuai dengan perkembangan situasi ekonomi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, kolaborasi, dan fokus pada permasalahan utama ini, kita dapat mengatasi masalah lowongan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat setempat. Bapak Abu Sariwali, seorang calon anggota legislatif, caleg DPR RI, juga memberikan tanggapan atau pendapat terkait peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak seperti peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan kunci dalam upaya menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkelanjutan. Saya memiliki beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan ini. Pertama-tama, saya akan berusaha untuk membangun hubungan yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, dengan berfokus pada dialog terbuka dan berkelanjutan. Ini akan melibatkan pertemuan berkala antara perwakilan pemerintah pusat dan daerah untuk membahas isu-isu ekonomi dan ketenagakerjaan secara sistematis. Selanjutnya, saya akan mendorong pembentukan tim kerja gabungan antara pemerintah pusat dan daerah yang akan bekerja bersama dalam perencanaan strategis, implementasi program, dan pemantauan hasil. Tim ini akan memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam menjalankan kebijakan terkait penciptaan lapangan kerja. Dalam hal alokasi anggaran, saya akan berusaha untuk memastikan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan bagian yang adil dari dana pembangunan nasional. Sumber daya ini dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur, pelatihan tenaga kerja,
dan inisiatif ekonomi yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Saya juga akan mendorong pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan fasilitas yang memudahkan investasi swasta di daerah ini. Ini dapat menciptakan peluang pekerjaan baru sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Terakhir, penting untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk asosiasi bisnis, lembaga pendidikan, dan masyarakat setempat dalam merumuskan solusi dan program-program yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Saya akan menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah bukanlah upaya yang sederhana, namun saya yakin bahwa dengan komitmen, koordinasi yang baik, dan kerjasama yang erat, kita dapat mencapai tujuan bersama dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Abusari Wali, seorang calon anggota legislatif, caleg DPR RI, juga memberikan pandangan terkait rencana konkret untuk meningkatkan keterampilan dan pelatihan bagi penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara agar lebih siap bersaing di pasar kerja di antaranya. Peningkatan keterampilan dan pelatihan adalah salah satu aspek kunci dalam persiapan penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Saya memiliki rencana konkret untuk mencapai tujuan ini. Pertama, saya akan mendorong pendirian pusat-pusat pelatihan dan pendidikan vokasional di daerah ini. Pusat-pusat ini akan fokus pada keterampilan yang dibutuhkan oleh industri lokal dan nasional, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan manufaktur. Saya akan berupaya untuk memastikan bahwa program-program pelatihan ini relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kedua, saya akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan industri untuk mengembangkan program magang dan kemitraan yang menghubungkan siswa atau peserta pelatihan dengan pengalaman kerja praktis. Ini akan memberikan mereka wawasan langsung tentang dunia kerja dan membantu mereka membangun jaringan profesional yang kuat. Selanjutnya, saya akan mendukung program pelatihan yang bersifat inklusif, termasuk pelatihan bagi kelompok masyarakat yang mungkin menghadapi kesulitan dalam akses ke pendidikan dan pelatihan. Hal ini mencakup pelatihan bagi penyandang disabilitas, pemuda, dan wanita. Penting juga untuk mempromosikan literasi digital dan keterampilan teknologi. Saya akan berusaha untuk membantu penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara agar lebih mahir dalam penggunaan teknologi informasi, karena ini menjadi kompetensi penting di era digital. Saya juga akan berupaya untuk mendirikan program-program pendanaan atau pinjaman bagi individu yang ingin meningkatkan keterampilan mereka melalui pendidikan lanjutan, kursus, atau pelatihan tambahan. Hal ini akan membantu mengatasi hambatan finansial yang mungkin dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses pelatihan. Terakhir, saya akan mendukung pengembangan sertifikasi keterampilan yang diakui secara nasional. Ini akan membantu penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan pengakuan yang lebih luas atas keterampilan yang mereka miliki dan memudahkan mobilitas mereka di pasar kerja nasional. Saya percaya bahwa melalui pendekatan ini, kita dapat meningkatkan keterampilan dan pelatihan bagi penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga mereka lebih siap bersaing di pasar kerja, dan ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah ini. Terkait peran sektor swasta dalam menciptakan lowongan kerja dan rencana untuk mendorong investasi di daerah ini, Bapak Abusari Wali juga menyampaikan bahwa saya melihat peran sektor swasta sebagai elemen kunci dalam menciptakan lowongan kerja yang signifikan dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sektor swasta memiliki potensi besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan pencipta lapangan kerja, dan saya memiliki beberapa rencana untuk mendorong investasi di daerah ini. Pertama, untuk mendorong investasi sektor swasta, saya akan berupaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Ini termasuk penyederhanaan regulasi yang tidak hanya memudahkan pendirian usaha tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi para pengusaha.
Kami akan bekerja sama dengan pihak berwenang dan asosiasi bisnis untuk menyusun regulasi yang transparan dan efisien. Kedua, saya akan bekerja keras untuk meningkatkan akses modal bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, UKM, yang sering menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Saya akan berusaha untuk memastikan ketersediaan dana dan dukungan finansial yang memadai untuk memungkinkan UKM tumbuh dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, saya akan mengadvokasi program insentif pajak dan fasilitas lainnya yang dapat memikat investor ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami akan menilai sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan berfokus pada pengembangan mereka. Dengan berbagai insentif yang ditawarkan, investor akan merasa lebih terdorong untuk berinvestasi di daerah ini. Selain itu, saya akan mempromosikan kemitraan antara sektor swasta, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini dapat menciptakan keselarasan antara kebutuhan industri dengan keterampilan yang diajarkan di lembaga pendidikan, sehingga lulusan lebih siap untuk memasuki pasar kerja. Saya juga akan mengidentifikasi sektor ekonomi yang memiliki potensi besar di Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan, dan mempromosikan investasi dalam sektor-sektor ini. Hal ini akan membantu menciptakan diversifikasi ekonomi dan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Akhirnya, saya akan memastikan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan investor swasta. Kerjasama yang erat antara pihak-pihak ini akan memastikan investasi yang efektif dan berkelanjutan. Saya percaya bahwa dengan langkah-langkah ini, kita dapat mendorong investasi sektor swasta yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Abu Sariwali juga melakukan pendekatan terhadap pembangunan sektor ekonomi tertentu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Abu Sariwali juga berkata, pendekatan saya terhadap pembangunan sektor ekonomi tertentu di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi besar sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dan kemudian mengambil tindakan konkret untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang akan saya ambil. Identifikasi potensi sektor. Pertama-tama, saya akan bekerja sama dengan pihak berwenang setempat, asosiasi bisnis, dan lembaga penelitian untuk mengidentifikasi sektor ekonomi mana yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini mungkin melibatkan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, energi terbarukan, atau sektor lain yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Pengembangan infrastruktur. Saya akan berupaya untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor ini. Ini termasuk investasi dalam jaringan transportasi, listrik, dan teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi tertentu. Pelatihan dan keterampilan. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah aset berharga dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi. Saya akan mendukung program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan sektor-sektor yang dipilih. Ini akan membantu penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memasuki dan maju di sektor-sektor ini. Promosi investasi. Saya akan berupaya untuk mempromosikan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tujuan investasi yang menarik di sektor-sektor yang dipilih. Ini dapat melibatkan promosi di tingkat nasional dan internasional untuk menarik investor, baik lokal maupun asing, untuk berinvestasi di daerah ini. Kemitraan dan kolaborasi. Saya akan mempromosikan kemitraan antara sektor swasta, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak. Diversifikasi ekonomi. Selain sektor-sektor yang memiliki potensi besar, saya juga akan mendukung upaya diversifikasi ekonomi.
Hal ini akan menciptakan stabilitas ekonomi dan mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada sektor tertentu. Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, saya akan memastikan bahwa program-program yang kami implementasikan terus dievaluasi secara berkala, dan kami siap untuk menyesuaikan strategi kami sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pasar. Dengan pendekatan ini, saya percaya bahwa kita dapat memaksimalkan potensi sektor-sektor ekonomi tertentu untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya berkomitmen untuk bekerja keras dalam upaya ini dan memastikan bahwa masyarakat setempat mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ide dan rencana yang disampaikan oleh Abu Sariwali untuk mendukung kewirausahaan lokal dan usaha kecil dan menengah di daerah ini, dalam hal ini beliau juga menyampaikan, "Saya sangat menyadari pentingnya mendukung kewirausahaan lokal dan usaha kecil dan menengah, UKM, di provinsi ini. UKM adalah tulang punggung ekonomi kita dan merupakan sumber utama penciptaan lapangan kerja. Untuk itu, saya memiliki beberapa ide dan rencana khusus dalam mendukung sektor ini. Pertama, akses ke modal. Saya akan berupaya untuk memastikan bahwa UKM di daerah ini memiliki akses yang lebih baik ke modal. Ini meliputi pendirian lembaga keuangan mikro, serta program pinjaman berbunga rendah dan dukungan kredit usaha kecil. Dengan modal yang cukup, UKM dapat tumbuh dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Kedua, pelatihan dan pendidikan. Saya akan mendukung program pelatihan dan pendidikan khusus untuk pemilik UKM. Ini termasuk pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Pemilik usaha yang terampil dan berpengetahuan akan lebih mampu mengelola bisnis mereka dengan baik. Ketiga, pemangku kepentingan dan kemitraan. Saya akan mempromosikan kemitraan antara UKM, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Ini dapat menciptakan peluang kolaborasi yang menguntungkan, seperti pemilihan UKM sebagai pemasok lokal bagi perusahaan besar. Keempat, promosi produk lokal. Saya akan bekerja untuk mempromosikan produk dan jasa lokal di tingkat nasional dan internasional. Ini akan membantu meningkatkan visibilitas dan pangsa pasar bagi UKM di daerah ini. Kelima, diversifikasi pendapatan. Saya akan mendorong UKM untuk diversifikasi bisnis mereka. Hal ini dapat mencakup pengembangan produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Keenam, infrastruktur digital. Saya akan memastikan bahwa UKM memiliki akses yang cukup ke infrastruktur digital. Ini akan membantu mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan mencapai pasar yang lebih luas. Ketujuh, pengurangan biaya dan beban regulasi. Saya akan berupaya untuk menyederhanakan regulasi dan mengurangi birokrasi yang membebani UKM. Hal ini akan memudahkan proses berbisnis dan membantu UKM untuk berkembang. Kedelapan, evaluasi dan dukungan berkelanjutan. Saya akan berkomitmen untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang telah kami implementasikan dan siap untuk memberikan dukungan tambahan sesuai dengan kebutuhan yang muncul. Saya percaya bahwa dengan dukungan kuat terhadap kewirausahaan lokal dan UKM, kita dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, meningkatkan perekonomian lokal, dan memajukan provinsi ini ke arah yang lebih baik. Saya akan bekerja keras untuk mewujudkan rencana ini dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Selanjutnya, bagaimana memastikan penanganan lowongan kerja yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya menjadi program jangka pendek. Terkait hal tersebut, Bapak Abu Sariwali menjelaskan bahwa ada 7 poin yang harus diperhatikan betul dalam keberhasilan setiap program yang telah dirancang. Penanganan lowongan kerja yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu prioritas utama saya, dan saya memiliki rencana konkret untuk memastikan bahwa upaya ini tidak hanya menjadi program jangka pendek. Berikut adalah beberapa langkah yang akan saya ambil jika saya menjadi perwakilan rakyat di Senayan.
Poin pertama, rencana strategis jangka panjang. Pertama-tama, saya akan mempromosikan pembentukan rencana strategis jangka panjang yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, asosiasi bisnis, dan masyarakat. Rencana ini akan mengidentifikasi tujuan jangka panjang dalam penanganan lowongan kerja dan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mencapainya. Poin kedua, pendanaan berkelanjutan. Saya akan bekerja untuk memastikan bahwa ada pendanaan yang berkelanjutan untuk program-program penanganan lowongan kerja. Ini mungkin melibatkan alokasi anggaran yang tetap untuk inisiatif ini serta upaya untuk menarik investasi sektor swasta dalam program-program yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Poin ketiga, evaluasi rutin. Program-program penanganan lowongan kerja akan dievaluasi secara rutin untuk mengukur efektivitas dan dampaknya. Hasil evaluasi ini akan menjadi landasan untuk penyesuaian program dan kebijakan yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Poin keempat, pengembangan keterampilan berkelanjutan. Saya akan mendukung pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memastikan bahwa mereka terus memperbarui keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berkembang. Poin kelima, diversifikasi ekonomi. Saya akan mendorong diversifikasi ekonomi di daerah ini dengan mendukung berbagai sektor ekonomi. Ini akan menciptakan stabilitas ekonomi dan peluang pekerjaan yang lebih luas. Poin keenam, kemitraan dengan pemerintah daerah. Saya akan menjalin kemitraan yang erat dengan pemerintah daerah untuk memastikan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program penanganan lowongan kerja. Ini termasuk berbagi data dan informasi yang diperlukan. Poin ketujuh, fokus pada inovasi. Saya akan mendorong inovasi dalam menciptakan lapangan kerja, seperti mendukung startup lokal, penelitian dan pengembangan, serta sektor-sektor yang berkembang seperti energi terbarukan. Saya berkomitmen untuk memastikan bahwa penanganan lowongan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini adalah tantangan yang memerlukan kerja keras, kolaborasi, dan pengawasan yang ketat. Saya akan melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam upaya ini dan akan terus bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Bapak Abu Sariwali juga melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan memberi solusi terkait penanganan lowongan kerja di daerah ini se-Sulawesi Tenggara. Penting untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan solusi terkait penanganan lowongan kerja di daerah ini. Saya memiliki pendekatan yang kuat dalam hal ini, yang mencakup langkah-langkah berikut. Forum konsultasi publik. Saya akan mendirikan forum konsultasi publik secara berkala yang membawa bersama masyarakat, pelaku bisnis, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah. Forum ini akan menjadi platform untuk mendengarkan beragam pandangan dan masukan terkait permasalahan ketenagakerjaan dan upaya penanganannya. Survei dan riset. Saya akan mendukung penyelenggaraan survei dan riset untuk memahami secara mendalam tantangan dan peluang dalam hal lowongan kerja di provinsi ini. Data-data ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Program pelatihan dan pendampingan. Saya akan mendukung program pelatihan dan pendampingan bagi wirausahawan muda dan UKM, serta program mentoring untuk membantu mereka mengembangkan bisnis mereka. Ini akan melibatkan pengusaha sukses sebagai mentornya. Kolaborasi dengan lembaga sosial. Saya akan menjalin kemitraan dengan lembaga sosial dan organisasi nirlaba yang berfokus pada masalah ketenagakerjaan. Mereka dapat memberikan pandangan yang berharga dan berperan aktif dalam mengidentifikasi solusi. Penyuluhan dan edukasi. Saya akan mendukung program penyuluhan dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peluang dan tantangan dalam dunia kerja. Ini akan membantu mereka membuat pilihan yang lebih baik dalam mempersiapkan diri untuk berkarir. Partisipasi dalam perencanaan.
saya akan mendorong masyarakat dan pemangku kepentingan untuk aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ini termasuk merumuskan rencana aksi bersama yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Transparansi dan akuntabilitas. Saya akan berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Informasi terkait program dan anggaran penanganan lowongan kerja akan tersedia untuk publik, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan dan dampak program tersebut. Pertemuan terbuka. Saya akan rutin mengadakan pertemuan terbuka dengan masyarakat setempat untuk mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran mereka. Ini akan menjadi kesempatan bagi saya untuk menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan terkait kebijakan yang diambil. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan adalah kunci dalam menciptakan kebijakan dan solusi yang efektif dalam penanganan lowongan kerja. Saya akan berupaya untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan bahwa kebijakan yang dihasilkan adalah yang terbaik untuk kepentingan Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagaimana seorang caleg DPR RI Bapak Abu Sariwali akan mengukur keberhasilan program-program dalam menciptakan lapangan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara? Beliau juga menyampaikan bahwa untuk mengukur keberhasilan program-program yang saya usulkan dalam menciptakan lapangan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara, saya akan mengambil pendekatan yang komprehensif dan berfokus pada indikator yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dampak program tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang akan saya ambil. Kriteria keberhasilan. Pertama-tama, saya akan menetapkan kriteria keberhasilan yang jelas dan terukur untuk setiap program. Kriteria ini akan disusun dengan mempertimbangkan tujuan program, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan keterampilan, dan lainnya. Pengukuran kuantitatif. Saya akan mengumpulkan data kuantitatif yang relevan, seperti jumlah lapangan kerja yang diciptakan, peningkatan pendapatan rata-rata, tingkat pengangguran, dan tingkat partisipasi dalam program pelatihan. Data ini akan menjadi indikator penting dalam mengukur dampak program. Survei dan evaluasi. Saya akan menyelenggarakan survei dan evaluasi secara berkala untuk mengukur kepuasan dan efektivitas program-program tersebut. Saya akan berupaya untuk mendapatkan masukan langsung dari peserta program dan pemangku kepentingan. Pemantauan berkelanjutan. Saya akan memastikan adanya pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan program. Ini termasuk pemantauan progresif terhadap target yang telah ditetapkan dan perubahan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program. Analisis dampak ekonomi. Saya akan mengukur dampak ekonomi yang dihasilkan oleh program-program tersebut, seperti kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan penerimaan pajak, dan peningkatan investasi sektor swasta. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Saya akan mengukur tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam program-program tersebut, karena hal ini juga merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan program. Evaluasi kualitatif. Saya akan mengadakan evaluasi kualitatif yang melibatkan diskusi dengan pemangku kepentingan, pemerintah daerah, dan pakar terkait. Evaluasi ini akan membantu dalam memahami dampak program secara lebih mendalam. Penyesuaian program. Jika hasil pengukuran menunjukkan bahwa program-program tidak mencapai target atau tidak memberikan dampak yang diharapkan, saya akan siap untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan program sesuai dengan temuan evaluasi. Dengan pendekatan ini, saya akan memastikan bahwa program-program yang saya usulkan tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dan nyata dalam menciptakan lapangan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa masyarakat setempat merasakan manfaat dari upaya kami. Kemudian yang terakhir beliau Bapak Abu Sariwali juga telah menyampaikan bahwa sumber daya dan dana yang akan saya alokasikan untuk mendukung ide dan gagasan dalam penanganan lowongan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara akan bervariasi tergantung pada prioritas dan kebutuhan spesifik dalam rencana kerja saya.
Namun, ada beberapa sumber daya dan dana yang akan saya upayakan untuk dialokasikan, seperti anggaran pemerintah. Saya akan berupaya untuk memperjuangkan alokasi anggaran pemerintah yang signifikan untuk mendukung program-program penanganan lowongan kerja. Ini dapat mencakup anggaran untuk program pelatihan, pengembangan infrastruktur, promosi investasi, dan dukungan keuangan bagi usaha kecil dan menengah. Investasi swasta, saya akan bekerja keras untuk menarik investasi sektor swasta, baik lokal maupun asing, ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Investasi ini akan membantu menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dana hibah dan bantuan, saya akan mencari dana hibah dan bantuan dari pemerintah pusat, lembaga donor internasional, dan organisasi nirlaba yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan penanganan ketenagakerjaan. Program kemitraan, saya akan mendorong kemitraan antara sektor swasta, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Kemitraan ini dapat menciptakan sumber daya dan dukungan tambahan untuk program-program pelatihan dan pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah aset berharga dalam penanganan lowongan kerja. Saya akan mendukung program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas staf yang bekerja dalam sektor ketenagakerjaan dan pengembangan ekonomi. Pemanfaatan teknologi, saya akan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program-program penanganan lowongan kerja. Ini dapat termasuk penggunaan platform digital untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan. Promosi inovasi, saya akan mendukung inovasi dalam menciptakan lapangan kerja, termasuk mendukung startup lokal dan penelitian dan pengembangan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Penting untuk mencatat bahwa alokasi sumber daya dan dana akan bergantung pada prioritas dan urgensi masing-masing program, serta perubahan yang mungkin terjadi seiring berjalannya waktu. Saya akan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dan dana ini dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku.